Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke AKM ya. Hari ini kita akan bahas AKM Literasi kelas 5 pada halaman paket 2 ya. Paket 2 pada halaman 32. Yang pertama tentang pilot pesawat tempur wanita pertama di Indonesia. Kita soal nomor 1. Nah, Letda Ajeng Tresna Dwijenti dilantik menjadi penerbang pesawat tempur wanita pertama di jajaran TNI AU. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi setelah setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Setelah 74 tahun Indonesia baru memiliki pilot wanita, pilot pesawat tempur wanita. Oke, nomor 2. Keberhasilan Letda Ajeng Tresna menunjukkan adanya emansipasi wanita. Mengapa dikatakan demikian? Jawabannya lebih dari satu, yaitu bahwa Letda Ajeng itu menjadi teladan bagi wanita Indonesia ya, bahwa wanita dapat mengendarai pesawat tempur. Nah, kemudian untuk pertama kalinya TNI AU memiliki pilot pesawat tempur ya. Itu nomor 2 ya. Kemudian nomor 3, perjuangan Letda Ajeng memberi dampak positif pada bangsa Indonesia. Berilah tanda centang pada pernyataan. Oke, nomor 3 tentang pernyataan. Pilot pesawat tempur di tanah air sudah banyak dari kaum perempuan. Salah ya, kan tadi itu baru pertama kali, berarti belum banyak. Kemudian yang kedua, pernyataan 2, sampai saat ini belum ada penerbang pesawat tempur wanita di jajaran TNI AU. Nah, kalau sekarang ada setelah pelantikan tadi ya, jadi sudah ada, berarti salah pernyataan ini yang kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, mulai tahun 2020 negara kita memiliki penerbang pesawat tempur dari TNI AU ya, benar, betul ya. Kemudian sosok pilot pesawat tempur wanita pertama Indonesia merupakan alumnus Sekolah Pendidikan TNI Angkatan Udara di Yogyakarta ya, betul. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, perubahan apa yang terjadi di TNI AU setelah upacara wisuda ya. Setelah wisuda itu maka TNI AU mempunyai pilot pesawat tempur wanita ya. Sebelumnya kan belum punya, tapi setelah adanya wisuda maka TNI AU mempunyai pilot pesawat tempur wanita. Baik, lanjut soal nomor 5 dan 6, mencermati infografis tentang perempuan di dapur. Nah, itu kalian cermati dulu, baca, kemudian ke soalnya nomor 5. Pernyataan ya atau tidak. Apakah jumlah koki perempuan di dapur hotel lebih banyak dibanding laki-laki? Tidak ya. Jadi koki berdasarkan infografis tadi bahwa lebih banyak koki laki-laki, berarti tidak tepat. Kemudian, apakah situasi dapur yang panas dan penuh tekanan membuat perempuan enggan berkiprah di dapur hotel? Iya, betul ya. Kemudian, apakah suasana hati yang berubah-ubah dapat mempengaruhi rasa makanan yang dimasak koki perempuan? Ya, karena perempuan itu dipengaruhi oleh perasaan ya. Kalau lagi senang biasanya masakannya enak. Kalau lagi nggak mood ya masakannya mungkin kurang enak. Nah, yang terakhir pernyataan yang keempat, apakah posisi dalam keluarga menyebabkan wanita tertarik berkiprah di dapur hotel? Itu tidak benar ya. Tidak. Ini untuk nomor 5. Kemudian jawaban nomor 6. Berdasarkan infografis tersebut, pilihlah pernyataan berikut yang sesuai. Jawabannya lebih satu ya. Fisik kaum laki-laki yang lebih kuat menjadi faktor pendukung kebanyakan koki di dapur hotel adalah laki-laki. Ya, karena kan kalau di koki hotel itu kan mereka under pressure ya, di bawah tekanan gitu. Karena waktunya itu kan mereka memasak ketika ada pesanan. Jadi under pressure ya, ditekan dalam waktu sekian detik, sekian menit harus bisa menyelesaikan sebuah masakan. Kemudian emosi laki-laki yang lebih stabil mempengaruhi jumlah koki di dapur hotel didominasi oleh laki-laki. Ya betul, kalau laki-laki itu biasanya kalau masakannya enak maka dia akan setiap masak itu rasanya akan enak. Jadi emosinya itu selalu stabil sehingga mempengaruhi makanan yang selalu enak juga. Nomor 6 ya.
Kemudian lanjut nomor 7 tentang 4 ilmuwan wanita kebanggaan Indonesia. Oke. Disuruh mengisi berdasarkan pilihan A sampai F ya. Yang pertama, bahan baku pembuatan baterai yang ramah lingkungan. Dari bacaan tersebut di atas setelah kalian baca yaitu apa? Yaitu B. B itu apa? Sekam padi ya. Jadi sekam padi itu bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua, metode yang digunakan para dokter untuk mendeteksi kanker hati. Nah, untuk mendeteksi kanker hati di sini dijelaskan adalah E itu adalah metode gen. Nah, dengan metode gen nanti bisa mendeteksi adanya kanker hati. Salah satu bahan pengemas produk makanan berukuran sangat kecil, ya, yaitu apa? Kecil itu mikro, maka apa? Jawabannya adalah mikroalga, ya. C. Kemudian bahan layar perangkat gawai yang ramah lingkungan, yaitu apa? A, yaitu biomasa. Oke, itu untuk jawaban nomor 7 ya. Nah, itu lanjut nomor 8 tentang ketika pompa air di rumahku rusak. 8. Peristiwa apa yang dialami keluarga dalam cerita tersebut? Yaitu kerusakan pompa air menyebabkan air tidak mengalir. Ya. Nomor 9, kalimat yang menggambarkan waktu. Nah, waktu lebih dari satu. Waktu itu berarti bisa pagi, siang, sore. Nah, kalau di sini tidak ada kata pagi, siang, sore, maka yang menggantikan pagi, siang, dan sore mentari berarti bukan. Dini hari. Nah, dini hari kan menunjukkan waktu pagi ya. Kemudian awal hari bukan. Fajar mulai merekah. Nah, fajar itu juga menunjukkan bahwa itu di pagi hari. Jawabannya dini hari dan fajar ya. Menunjukkan waktu. Oke, lanjut nomor 10. Cerita terbentuk dari banyak peristiwa. Peristiwa ketika ibu sibuk memanggang roti disampaikan pada bagian mana tadi? Awal, akhir, atau tengah? Itu di akhir cerita. Di akhir ya. Kemudian nomor 11, memasangkan, isikan huruf yang tepat pada bagian yang rumpang. Nah, yang pertama, peristiwa ketika ibu berkata, nah, persoalan mandi pagi hampir selesai. Maka pilihannya yang mana? Ya, yang G. Lega karena persoalan di rumah sudah dapat teratasi. Kemudian peristiwa saat Mas Edi meminta air di rumah Pak Dudi. Ya, juga menunjukkan bahwa bahagia karena dapat mandi dengan air melimpah, gitu ya. Kemudian peristiwa ketika Roni membawa handuk dengan mata masih mengantuk, duduk di bangku menunggu perintah ibu atau kakak-kakaknya. Itu bingung karena dia masih baru bangun ya, jadi belum tahu kondisinya apa kan. Kemudian kejadian saat Lili meminta izin untuk mandi di rumah siapa ini? Neti ya. Senang ya karena menumpang mandi di rumah tetangga. Neti ini tetangganya si Lili ya. Kemudian kejadian ketika Rosa mengomel terhadap keputusan ibu. Nah, heran karena harus mandi dengan satu ember. Jadi ngomel-ngomel, marah-marah ya karena cuma dikasih air seember untuk bisa mandi, apa cukup gitu ya. Itu nomor 11. Kemudian lanjut nomor 12. Nomor 12, keluarga Karim dan Halil memiliki kebiasaan yang dilakukan setiap akhir pekan. Apakah kebiasaan keluarga Karim dan Halil? Yaitu bekerja sama membersihkan rumah. Kemudian nomor 13, petugas ingin mendata jumlah anggota keluarga. Salah ya. Petugas ingin mengetahui perkembangan jentik. Tidak ya, jadi cuma mengetahui ada jentiknya enggak, tapi tidak ingin mengetahui perkembangan jentiknya. Kemudian petugas ingin memeriksa tampungan air ya, betul. Petugas ingin melumpuhkan jentik-jentik nakal ya, tidak melumpuhkan ya, hanya memeriksa saja. Kemudian petugas ingin memeriksa ada tidaknya potensi perkembangan jentiknya
Ini betul. Ya, untuk nomor 13. Kemudian terakhir nomor 14. Oke, dengan QR ya, kalian bisa melihat YouTube-nya video ini dengan di di barcode-nya ini ya, pakai QR kode. Nanti akan kalian bisa membuka YouTube-nya. Kalau sudah dilihat, maka kita jawab, Karim dan Halil akan mengikuti gerakan gerebek jentik nakal. Berdasarkan tayangan video di atas, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan gerakan gerebek jentik nakalan. Gerebek jentik nakal itu yang pertama bisa dilakukan dengan menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air secara berkala, sehingga mengakibatkan jentik-jentik itu tidak bisa berada di dalam air gitu ya. Membersihkan tampungan air secara berkala. Nah, ini ya jawaban nomor 14. Kalau sudah, silahkan nanti cocokkan dengan pekerjaan kalian. Kalau sudah, silahkan ditulis di sini kalian benarnya berapa gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.